Terungkap, alasan STY tak memanggil Lily Pali ke timnas. Penyebab timnas Indonesia susah cari striker gacor. 5 pemain timnas Indonesia terancam absen saat melawan Vietnam. Nathan Choeon puji kualitas timnas Indonesia. Pelatih timnas U20 belum butuh Amar berarti. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Terungkap, alasan STY tak memanggil Lily Pali ke timnas. Stefano Lily Pali, pemain Borneo FC, menunjukkan penampilan gemilang di Liga 1 musim ini. Meski begitu, dia belum dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Alasannya, Lily Pali dianggap kurang memiliki fisik yang kuat untuk bersaing dengan lawan-lawan tangguh. Meskipun begitu, Lily Pali telah mencatatkan kehadiran di setiap pertandingan Liga 1 2023-2024, yang saat ini sudah mencapai pekan ke-29. Dia selalu bermain sebagai starter dan hanya absen dari lapangan dalam 6 pertandingan. Dalam kontribusinya, Lily Pali berhasil mencetak 11 gol dan 17 assist, menjadikannya salah satu pemain lokal terbaik musim ini. Dia juga mendominasi sebagai pemimpin dalam daftar top assist. Meski penampilannya gemilang bersama Borneo FC, Stefano Lily Pali belum menarik perhatian Shin Tae-yong untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia tersebut mengungkapkan bahwa Lily Pali adalah pemain yang bagus di level liga, namun masih kurang matang secara fisik untuk bermain di level tim nasional. Meskipun begitu, Shin Tae-yong memberikan apresiasi terhadap performa Lily Pali di liga dan menunjukkan bahwa dia telah memantau penampilan pemain tersebut secara langsung. Penyebab timnas Indonesia susah cari striker gacor. Sejak Bambang Pamungkas pensiun pada tahun 2012, tampaknya timnas Indonesia kehilangan striker yang mampu membuat lawan gentar. Faktanya, dalam Piala AFF dari tahun 2012 hingga 2022, tidak ada pemain Indonesia yang menjadi pencetak gol terbanyak, sementara Thailand dan Vietnam mendominasi. Pada masa lalu, Indonesia memiliki striker-striker berbakat seperti Gendut Doni Christiawan, Bambang, Ilham Jaya Kesuma, dan Budi Sudarsono, yang pernah meraih penghargaan sepatu emas Piala AFF. Hal ini memunculkan dua pertanyaan, berapa banyak striker Indonesia yang aktif di Liga 1 dan mengapa tidak ada striker yang mencolok di timnas Indonesia saat ini? Di Liga 1 musim 2023-2024, hanya sekitar 25 hingga 30 pemain yang berperan sebagai striker, dan hanya 2% dari jumlah tersebut yang secara konsisten menjadi pemain inti. Bahkan, banyak striker yang sebelumnya bermain di posisi tersebut kini lebih sering bermain sebagai winger atau gelandang. Salah satunya adalah Ezra Walian. Dari sedikit jumlah striker tersebut, Dedik Setiawan menjadi yang paling produktif dengan 9 gol, diikuti oleh Ramadan Sananta dengan 8 gol sampai pekan ke-29. Meskipun Stefano Lily Pali mencetak 11 gol, posisinya bukan sebagai striker utama, melainkan sebagai winger atau second striker di Borneo FC. Kurangnya gol dari pemain lokal tidak lepas dari dominasi striker asing di Liga 1. Setiap klub memiliki 2 striker asing, yang membuat kesempatan bermain bagi striker lokal semakin terbatas. Banyak pelatih klub akhirnya memilih untuk memanfaatkan kualitas pemain lokal sebagai pengumpan, seperti winger atau gelandang, untuk mengakali minimnya kesempatan bermain bagi striker lokal. Namun, faktor lain yang menyebabkan kurangnya striker berbakat adalah kurangnya pengalaman dan persaingan yang ketat di level profesional. Banyak striker yang menonjol di timnas Indonesia pada usia muda, tetapi kesulitan bersaing di klub. Namun, beberapa pemain seperti Ramadan Sananta telah menunjukkan potensi mereka di level klub, terutama ketika diberi kesempatan oleh pelatih yang memberi perhatian pada pemain muda. Namun, untuk menciptakan striker berkualitas, perubahan paradigma diperlukan. Striker andalan haruslah berasal dari kompetisi domestik, bukan hanya dari timnas. Hal ini merupakan tugas PSSI untuk diwujudkan.
5 pemain timnas Indonesia terancam absen saat melawan Vietnam. 5 pemain timnas Indonesia mungkin tidak akan tampil saat menghadapi Vietnam dalam pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di wilayah Asia. Menjelang pertandingan tersebut, timnas Indonesia berpotensi kehilangan 5 pemain pada pertandingan yang dijadwalkan pada 21 Maret 2024. 2 pemain yang terancam absen adalah Mark Klok dan Shain Patinama, keduanya mengalami masalah cedera. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengkonfirmasi bahwa Mark Klok tidak dalam kondisi yang optimal. Sementara itu, Shain Patinama dilaporkan mengalami cedera sebelum pertandingan CAS Eupen melawan Anderlecht pada 4 Maret 2024, seperti yang diumumkan oleh klub CAS Eupen. Meskipun detail cederanya belum diketahui, Shain Patinama belum kembali bermain untuk CAS Eupen. Tom Hai dan Ragnar Oratmangoen juga berisiko absen karena proses naturalisasi mereka belum selesai. Meskipun demikian, PSSI terus berusaha mempercepat proses naturalisasi keduanya, dengan harapan mereka bisa bermain pada pertandingan kedua melawan Vietnam pada 26 Maret 2024. Sementara itu, Asnawi Mangkualam dipastikan absen dalam pertandingan melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 karena mendapat hukuman akumulasi kartu. Pemain Port FC itu sudah mengantongi 2 kartu kuning dari 2 pertandingan sebelumnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nathan Choeon puji kualitas timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Nathan Choeon, berkomitmen untuk turut memajukan sepak bola Indonesia. Nathan baru-baru ini bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah menyelesaikan proses naturalisasi. Debut Nathan bersama timnas akan terjadi dalam pertandingan melawan Vietnam, di mana dia telah tersedia untuk mewakili Indonesia. Salah satu motivasinya untuk bergabung dengan timnas adalah melihat potensi besar, terutama dari pemain muda, dalam sepak bola Indonesia. Menurut Nathan, sepak bola Indonesia sedang mengalami kemajuan yang positif, terutama berkat peran besar Shin Tae-yong dalam mengubah paradigma. Dia ingin memberikan kontribusi langsung untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih baik lagi. Dengan pengalamannya di klub SC Heerenveen dan komitmennya yang kuat, Nathan yakin bisa memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Dia berharap dapat membantu tim mencapai prestasi di masa depan dan siap menambah amunisi bagi skuad Garuda dengan pengalamannya yang luas di Eropa. Pelatih timnas U20 belum butuh Amar Berkik. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, telah mengumumkan daftar 37 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta dari 15 Maret hingga 3 April 2024. Namun, tidak ada nama Amar Berkik di dalam daftar tersebut. Amar Berkik adalah pemain keturunan Jerman yang sebelumnya telah membela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Meskipun memiliki status dan pengalaman tersebut, Amar Berkik tidak masuk dalam skuad timnas U20 Indonesia kali ini. Di sisi lain, Indra Syafri memilih untuk memanggil 4 pemain keturunan lainnya ke timnas U20 Indonesia, yaitu Djida Bin, Mesa Al-Hamzah, Welber Jardim, dan Chow Yun Damani. Welber Jardim sebelumnya adalah rekan Amar Berkik di timnas U17 Indonesia, namun dia tetap dipilih oleh Syafri. Menanggapi absennya Amar Berkik, Indra Syafri menyatakan bahwa saat ini mereka belum membutuhkan kehadirannya di timnas U20 Indonesia. Syafri lebih memilih agar pemain berusia 17 tahun itu dapat terus berkembang bersama klubnya, Hoffenheim U17. Indra Syafri juga menekankan bahwa dia akan tetap berkomunikasi dengan pelatih Amar Berkik di Hoffenheim U17, dan memberikan kesempatan kepada Berkik untuk bergabung dengan timnas U20 Indonesia di masa yang akan datang.